Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Mun'im rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang inna wa akhwatuha. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, inna wa akhwatuha wa hukmuha an tansibal mubtada'a wa yusamma ismuha wa tarfa'al khabara wa yusamma khabaruha, mislu qawlihi ta'ala inna allaha ghafurur rahim. Inna dan saudaranya, dan hukumnya adalah menasabkan mubtada lalu dinamakan isimnya, dan merafakan khobar lalu dinamakan khobarnya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Di sini ada inna, lalu lafzul jalalah Allah sebagai isimnya karena dia mansub. Kemudian ghafurun sebagai khobarnya karena dia marfu'. Begitupun rahimun, ini khabarnya yang kedua. Wa akhwatu inna hiya anna, mislu alimtu annaka musafirun. Wa inna wa anna harfa taukidin wa nasbin. Dan saudaranya inna, yaitu yang pertama adalah anna. Contohnya alimtu annaka musafirun, aku mengetahui bahwa engkau safar. Dan inna beserta anna, keduanya adalah huruf taukid dan juga huruf nasab. Jadi kalau kita ngi'rab inna dan anna, kita katakan inna au anna harfu taukidin wa nasbin. Di sini ya, kenapa harfa? Asalnya harfani ya. Kemudian karena dia sebagai mudhaf, kaidahnya musanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau sebagai mudhaf, nunnya dibuang. Makanya jadinya wa inna wa anna harfa taukidin wa nasbin. Asalnya harfani. Nah, wal farqu bainahuma annal maskurata, ini bukan maskurata ya, harusnya maksurata ya. Jadi harusnya maksur, karena ini kan maksudnya yang dikasrohkan gitu ya. Wal farqu bainahuma annal maksuratu la taqau illa fi ibtida'il kalami haqiqatan aw hukman. Amma al-maftuhatu fala budda an yasbiqaha 'amilun kama musila. Dan perbedaan di antara keduanya, inna yang dibaca kasrah ya, tidak terletak kecuali di awal kalam ya, baik secara hakikat maupun secara hukum. Sementara anna yang dibaca fathah, maka harus didahului oleh amil ya, sebagaimana yang dicontohkan. Jadi bedanya inna sama anna, kalau inna itu di depan, sementara kalau anna itu harus didahului oleh amil lain ya, dia adanya di tengah. Nggak bisa ujuk-ujuk kita ngomong anna ya, misalnya anna zaidan talibun, nggak bisa. Dia harus ada amil yang mendahuluinya. Tapi kalau inna bisa, karena memang inna letakkan di depan. Kemudian ka'anna ya, mislu ka'annal barada zamharirun wa ka'anna muhammadan asadun wa ka'anna harfu tashbihin wa nasbin. Kemudian ka'anna ini artinya dia huruf tasbih ya, penyerupaan. Jadi arti ka'anna adalah bagaikan. Arti ka'anna adalah bagaikan. Contohnya di kitab ini, ka'annaka al-barda zamharirun ya. Dinginnya itu seakan-akan sangat dingin. Jadi ka'anna itu bisa juga diartikan seakan-akan ya. Misalnya ketika kita melihat teman kita wajahnya pucat, kita katakan ka'annaka maridun ya. Sepertinya kamu ini sakit gitu. Nah, kemudian
Ka'anna Muhammadan asadun. Muhammad itu bagaikan singa, ya. Mungkin karena Muhammad di sini memiliki sifat berani, maka kita katakan ka'anna Muhammadan asadun. Wa ka'anna harfu tashbihin wa nasbin. Nah, ka'anna ini adalah huruf tashbih, huruf penyerupaan, dan juga huruf yang menasabkan. Kemudian lakinna, mislu qamal qawmu lakinna amran jalisun, wa hiya harfu istidrakin wa nasbin. Lakinna contohnya adalah qamal qawmu, ya. Kaum telah berdiri. Lakinna amran jalisun, akan tetapi Amr duduk. Wa ya harfu istidrakin, dan lakinna adalah huruf istidrak. Istidrak itu adalah mempertentangkan, ya. Kenapa dibilang mempertentangkan? Karena kalau ada lakinna, maka kalimat setelah lakinna itu bertentangan dengan kalimat sebelum lakinna. Seperti contoh ini, qamal qaumu, ya, ini kan berdiri, lawannya duduk. Lakinna amran jalisun. Itulah kenapa lakinna dinamakan harful istidrak. Nah, nih di footnote-nya dikatakan wa huwa ta'qibul kalami bi raf'i ma yatawahhamu subutuhu aw nafyuhu. Ini maksud dengan istidrak adalah sebagai akibat dari suatu pembicaraan dengan mengangkat apa yang belum jelas penetapannya atau penafiannya. Artinya dengan kita mengucapkan lakinna, maka ini memberikan konsekuensi dari akibat dari yang pertama. Ya, ini kan yang pertama kalimatnya qamal qaum, telah berdiri kaum. Maka setelah lakinna adalah lawannya. Lakinna amran jalisun, akan tapi Amr duduk. Jadi kalimat qamal qaumu ini dengan ditambahkan lakinna amran jalisun, maka menjadi tetaplah bahwasannya di antara kaum tersebut masih ada yang duduk, ya, belum semuanya berdiri. Ini disebut dengan istidrak, ya. Itu mempertentangkan kalimat yang ada setelah lakinna dengan yang ada sebelum lakinna. Kemudian laita mislu laita Muhammadan mujtahidun wa ya harfu tamannin wa nasbin. Laita contohnya laita Muhammadan mujtahidun. Laita ini artinya seandainya, ya. Contohnya laita Muhammadan mujtahidun. Seandainya Muhammad itu rajin. Wa ya harfu tamannin, dan laita ini adalah huruf untuk tamannin. Tamannin adalah pengandai-andaian dan juga huruf nasab. Apa itu tamannin? Ya, di sini dijelaskan pada footnote. Wa huwa talabu ma la tama'a fihi aw ma fihi usrun. Tamanni adalah menuntut atau meminta sesuatu yang tidak ada harapan padanya atau, ya, sulit untuk diwujudkan. Jadi, ya, tamanni itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak ada harapan untuk terjadi, atau kalaupun ada harapan itu sangat sulit. Ya, barangkali, ya, di sini ya laita Muhammad dan mujtahidun, Muhammad adalah orang yang malas, maka rasanya nggak mungkin kalau dia jadi orang yang rajin, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan tamanni. Jadi tamanni itu mengharapkan sesuatu yang sulit untuk digapai. Nah, kemudian la'alla mislu la'alla al-habiba qadimun wa hiya harfu tarajjin wa nasbin. La'alla ini artinya semoga, ya. Contohnya la'alla al-habiba qadimun, semoga kekasih itu datang. Wa ya harfu tarajjin wa nasbin, dan la'alla adalah huruf tarajjin. Tarajjin ini adalah mengharapkan sesuatu yang baik. Wa nasbin, dan juga huruf nasab. La'alla litaraji wa huwa talabul amril mahbubi. La'alla itu untuk taraji. Apa itu taraji? Yaitu meminta perkara yang dicintai, ya. Jadi hal-hal yang positif ini namanya taraji. Tapi di saat yang sama la'alla juga bisa menjadi walid tawaqqu'i, ya. Bisa juga untuk tawaqku. Apa itu tawaqku? Wa huwal isfaqu fil makruhi. Mislu la'alla ar-rajula maridun. La'alla ar-rajula maridun.
Jadi la'alla itu bisa taraji, itu mengharapkan perkara yang baik, bisa tawakku. Apa itu tawakku? Wa huwal isfaqu fil makruhi, yaitu kecemasan ya. Mencemaskan sesuatu yang tidak disukai. Contohnya la'alla rajula maridun ya. Jangan-jangan ya orang itu sakit. Jadi ini namanya tawakku, mencemaskan. Aina, misalnya Zaid nggak hadir di kelas, lalu bu guru bertanya, Aina Zaid? Kemudian teman-teman mengatakan, la'allahu maridun. Jangan-jangan ya Zaid sakit. Nah ini namanya tawakku ya. Nah, jadi la'alla selain untuk litaraji, mengharapkan sesuatu yang baik ya. Kemudian yang kedua adalah mencemaskan ya, mencemaskan sesuatu terjadi pada seseorang ya, seperti kalau kita mengatakan la'alla rajula maridun, ini artinya jangan-jangan laki-laki itu sakit ya. Nah, qala sahibul ajurumiyati wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma ashbaha dhalika wa ma'na inna wa anna litawkidi walakinna lil istidraki wa ka'anna litashbihi wa laita litamanni wa la'ala litaraji wa tawakku'i. Berkata pengarang kitab Al-Ajurmiyah Ibnu Jal Mas'ud Haji rahimallahu ta'ala, adapun inna dan saudara-saudaranya, maka ia menasabkan isim dan merafakan khabar. Dan dia adalah inna dan anna yang artinya sungguh, kemudian lakinna yang artinya akan tetapi, ka'anna seperti bagaikan, laita seandainya, la'alla semoga. Taqulu yang kau katakan, inna zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Walaita amran syakhisun, seandainya Amr itu hadir. Wa ma ashbah dzalika, dan contoh-contoh yang serupa. Dan makna inna dan anna adalah untuk taukid, menguatkan makna dari suatu kalimat. Walakinna lil istidraki, dan lakinna untuk mempertentangkan dua kalimat. Wa ka'anna litashbihi, ka'anna untuk membandingkan, untuk menyerupakan. Wa laita litamanni, laita untuk berandai-andai. Wa la'ala litaraji, ya la'ala untuk harapan, yang mengharapkan sesuatu yang dicintai. Wa tawakku, mencemaskan sesuatu. Mulahadhatun, ya catatan tambahan atau perhatian. Idza tasalat mazaidatu bi anna wa akhawatiha kaffatha anil amali wa makna kafiha an yu'raba ma ba'daha mubtada'un an yu'raba ma ba'daha mubtada'an wa khabaran mislu qawli rasuli innamal a'malu binniyati wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala ya'lamu annamal hayatud dunya ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ini catatan khusus ya. Apabila bersambung ma zaidah dengan anna dan saudaranya, maka ia mencukupinya dari amal. Dan makna mencukupinya adalah di i'rab apa yang ada setelahnya sebagai mubtada dan khabar. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ini kan ada inna ya, tapi inna itu nyambung dengan ma. Kalau inna nyambung dengan ma, jadi inna ma ini jangan dikatakan inna itu sebagai harfu taukidin dan nasbin, kemudian maknya isimnya inna gitu. Nggak begitu, tapi inna ma ini namanya adatu hasrin. Adatu hasrin. Kenapa dinamakan adatu hasrin? Hasr itu kan artinya membatasi. Jadi menerjemahkan kalimat yang ada innamanya itu, maka kita membatasi maknanya. Innamal a'malu binniyat, maka kita terjemahkan amal itu tergantung niatnya. Karena kita membatasi bahwa yang namanya amal itu benar-benar tergantung niatnya. Ini namanya adatu hasrin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala,
I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu benar-benar hanyalah ya permainan dan senda gurau saja. Maka di sini sama seperti yang dijelaskan, ya annama itu sebagai adat hasrin, ya al hayatu mubtada, ad-dunya na'at, laibun khabarnya, walahun wawanya huruf ataf, lahunnya ma'tuf ke laibun. Jadi enggak lagi ina di sini butuh kepada isim dan khabarnya, tapi apa yang ada setelahnya mubtada dan khabar yang biasa ya. Nah, mungkin sampai sini. Insyaallah untuk zona kita sendirikan rekamannya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.